Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullah alladzi khassana bi ta'limil Qur'anil azim. Wa nusalli wa nusallimu ala man talaqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Wa ala alihi wa ashabihi al-mujawwidina lil kitabil mubin. Wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faslun as-saniyatu ibtida'u. Fasal yang menerangkan tentang ibtida. Ibtida adalah permulaan membaca setelah berhenti atau jeda. Seperti yang dikatakan Imam Ibnu Al-Jazari, permulaan hanyalah pilihan, karena tidak seperti waqaf yang diwajibkan. Maka tidak boleh memulai kecuali dengan makna terpisah, yang memenuhi makna yang dimaksud, yang tidak terkait dengan makna lafadz sebelumnya. Dan boleh memulai dengan lafadz setelah waqaf tam atau waqaf kaf secara mutlak. Ibtida dibagi dengan beberapa. Yang pertama yaitu ibtida hasan. Ibtida hasan yaitu ibtida dengan kalam yang berdiri sendiri, yang menunjukkan makna yang dikehendaki Allah dan tidak bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan ibtida hasan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ibtida tam, yaitu sempurna. Dan yang kedua adalah ibtida kafi, yang berarti cukup. Dan yang ketiga adalah ibtida hasan, yang berarti baik. Dan selanjutnya setelah ibtida hasan, yang kedua yaitu ibtida qabih, yang berarti jelek, yaitu memulai suatu permulaan dengan kalam yang bisa mengubah makna atau menimbulkan salah faham terhadap selain makna yang dikehendaki oleh Allah. Dan adapun ibtida dalam membaca waqaf qabih terdapat berbagai macam keburukan. Saya akan memberikan salah satu contoh saja. Dalam firman Allah surat Yunus ayat 68. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu takhadallahu walada. Itu salah satu contoh qabih. Dan yang selanjutnya yaitu faidah dan qaidah secara global atau kuliah dalam waqaf dan ibtida. Yang pertama, menurut beberapa imam waqaf, tidak boleh waqaf pada lafadz ini. Misalnya, maknanya tidak boleh mengawali ibtida pada lafadz setelahnya. Karena setiap lafadz yang diperbolehkan waqaf, maka diperbolehkan juga memulai ibtida pada lafadz setelahnya. Yang kedua yaitu setiap lafadz alladzi tawa'alladzina dalam Al-Quran boleh dibaca wasol dengan lafadz sebelumnya dan boleh juga berhenti. Jika wasol maka lafadz tersebut menjadi na'at, jika waqaf maka ayat atau lafadz tersebut menjadi jumlah baru. Yang selanjutnya yaitu diampuni ketika waqaf karena panjangnya wasol, cerita, dan keadaan semua qiraat. Akan tetapi tidak diampuni ketika waqaf pada beberapa jumlah yang pendek, sehingga tidak ada keterkaitan lafadz. Ini disebut dengan sajawandi. Selanjutnya yaitu boleh waqaf pada jumlah nida, karena menurut Ibnu Hajib jumlah nida bisa berdiri sendiri dan lafadz setelah jumlah nida itu termasuk jumlah lain, dan jika ada pada awal kalimat yang berhubungan dengannya. Selanjutnya yaitu setiap ucapan atau bacaan dalam Al-Quran itu tidak boleh waqaf ketika lafadz setelahnya itu cerita dari lafadz sebelumnya. Selanjutnya i'rab itu sangat penting pada hukum waqaf. Terkadang waqaf sempurna terhadap tafsir, i'rab dan qiraat, dan ada yang tidak sempurna dalam 3 hal tersebut. Dan semua yang telah disebutkan tadi dari susunannya yang tidak baik, ada beberapa perbedaan pendapat ahli tafsir dan ahli i'rab.
Selanjutnya yaitu menjaga kalimat di dalam wakaf dengan menggabungkan. Maka disambungkan kalimat yang telah diwakafkan di atas keberadaan kalimat dengan adanya wakaf yang sudah diputus dengan kalimat arti sepenuhnya. Dan diputus serta menyertakan adanya wakaf setelah lafadz dan seperti kalimat itu dari dijadikannya penggabungan kalimat, maka telah dijaga sambungan ayat tersebut. Selanjutnya yaitu tidak boleh tanafus atau mengambil nafas di tengah-tengah kalimat atau di tengah-tengah ayat, kecuali ketika wakaf pada kalimat yang memiliki makna berfaedah. Selanjutnya yaitu menurut beberapa imam tidak boleh wakaf pada lafadz yang berkedudukan sebagai mudhof dan tidak menyertakan mudhof ilaihnya, pada fiil yang tidak menyertakan fa'ilnya, pada fa'il yang tidak menyertakan maf'ulnya, dan pada mubtada yang tidak menyertakan khobarnya. Sesungguhnya mereka menghendaki demikian itu dipertunjukkan yang baik dalam membaca dan memperjelas dalam tilawah. Jika tidak ada kebutuhan seperti itu, maka hukumnya haram, bukan makruh. Sebaliknya, para imam mengharapkan wakaf pada wakaf ikhtiari, yaitu wakaf yang sering digunakan oleh qori ketika membaca Al-Quran dan memulai dengan lafaz setelahnya, dan hal tersebut tidak diharapkan dengan sesuatu yang tidak tergantung sama sekali. Karena di situ pembaca terhenti pada sesuatu karena terputusnya nafas atau belajar, atau memilih untuk melakukannya tanpa perselisihan dengan salah satu dari mereka. Dan kemudian dia memulai dengan apa lafaz yang baik untuk memulai, kecuali jika dia bermaksud untuk merusak makna dari tempatnya dan ini dilarang baginya untuk melakukannya. Selanjutnya bab faslun as-salisu as-saktu wal qat'i, saktah dan memotong. Pembahasan tentang saktah. Saktah adalah memutus satu kalimat dengan kalimat setelahnya dengan kadar satu alif atau dua harokat tanpa mengambil nafas ketika melanjutkan dengan niat mengulang atau menguatkan bacaan. Sedangkan menurut Imam Ibnu Al-Jazari, saktah adalah yang berarti kurang. Wajib saktah yaitu diam pada 4 tempat di dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja ila akhirih. Dan selanjutnya. Mengisyarahkan beberapa saktah menurut Imam Asy-Syafi'i, kurang menurut Imam Hafiz. Saktah itu boleh pada 2 tempat dalam Al-Quran, yaitu yang pertama saktah diam di antara surat Al-Anfal dan Baro'ah. Yang kedua yaitu saktah pada huruf H-nya lafaz. Boleh berdiam atau boleh juga wasol pada lafaz tersebut, akan tetapi saktah berdiam itu diutamakan. Selanjutnya yaitu pengertian qat'i atau memotong. Secara bahasa, qat'i yang berarti pernyataan dan penghapusan mengatakan pohon itu ditebang, artinya saya menghapusnya. Secara istilah, berhenti membaca sepenuhnya, akhir, dan beralihlah ke sesuatu di luarnya. Dan saat kembali membaca lagi, dianjurkan dengan ta'awudz, dan qat'i ada di kepala ayat atau di akhir surat. Tanda-tanda wakaf. Yang pertama ada wakaf lazim, wakaf jaiz, yaitu wakaf lebih utama daripada wasol dan termasuk wakaf tam, sempurna. Selanjutnya wakaf jaiz yang boleh wakaf, boleh wasol karena termasuk wakaf kafi, itu cukup. Dan yang selanjutnya yaitu wakaf jaiz yang lebih baik wasol dan termasuk wakaf kaf. Selanjutnya yaitu wakaf imtina,
tidak boleh mengawali dengan lafaz setelahnya karena ini termasuk waqaf qabih. Mu'anaqah yaitu boleh waqaf pada salah satunya dan tidak boleh waqaf pada selain keduanya. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini atau materi dari saya, pembahasan tentang ibtida dan qat'i. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.